Kali ini, kita akan menjelajahi neural networks dan menerapkannya pada proyek seru, mengenali genre musik seperti rock atau jazz menggunakan dataset GTZAN. Kita akan coding di Google Colab dan membuat grafik keren untuk melihat hasilnya. Siap belajar? Ayo kita mulai. Neural networks itu seperti otak buatan yang terdiri dari neuron-neuron. Setiap neuron menerima input, memprosesnya dengan bobot dan bias, lalu menghasilkan output melalui fungsi aktivasi seperti relu. Jelaskan alur data. Feed-forward neural network adalah yang paling sederhana, di mana data mengalir lurus dari input ke output. Kita akan pakai ini untuk dua proyek kita, klasifikasi genre musik dan deteksi spam. Kali ini kita akan mengenali genre musik dengan dataset GTZAN dari Kaggle. Kalian dapat mengakses link Kaggle-nya di kolom deskripsi ya. Di sini kita akan pakai file features_30_sec.csv yang berisi 58 fitur akustik seperti MFCC dan tempo untuk 1000 lagu dari 10 genre. Sebelum membangun model machine learning, hal pertama yang harus dilakukan adalah mengimpor library yang dibutuhkan. Di sini kita menggunakan berbagai pustaka penting. Pandas dan NumPy digunakan untuk manipulasi dan analisis data. TensorFlow adalah framework utama yang kita pakai untuk membangun model machine learning. LTK berperan penting dalam pre-processing teks, seperti tokenisasi dan penghapusan stopword. Kemudian, dari sklearn, kita gunakan beberapa modul seperti model garis bawah selection untuk membagi data, pre-processing untuk normalisasi dan encoding, serta fitur garis bawah extraction untuk mengubah teks menjadi bentuk numerik. Kita juga menggunakan Skillite 3 untuk mengakses data dari database lokal. Untuk visualisasi, ada Matplotlib, Pyplot dan Seabon yang membantu memvisualisasikan data dan hasil evaluasi. Terakhir, confusion garis bawah matrix dari sklearn. Matrix akan digunakan untuk mengevaluasi performa klasifikasi model. Dengan semua library ini, kita punya fondasi lengkap untuk membangun dan menganalisis model klasifikasi berbasis teks. Pada tahap ini, kita mulai dengan membaca data, lalu membersihkan dari duplikat dan nilai kosong. Label genre diubah ke bentuk numerik menggunakan label encoder. Teks lagu diproses dengan NLTK, mulai dari huruf kecil, hapus simbol, dan buang stopword. Kemudian, kita ubah teks ke bentuk numerik pakai Tfit Vectorizer. Terakhir, data dibagi menjadi data latih dan uji agar model bisa belajar dan dievaluasi secara adil. Pada tahap selanjutnya, kita membangun model neural network dengan 3 lapisan. Lapisan pertama dan kedua menggunakan aktivasi relu dengan 128 dan 64 neuron. Lapisan terakhir menggunakan softmax untuk mengklasifikasikan data ke berbagai genre musik. Setelah model dibangun, kita masuk ke tahap pelatihan. Kita compile model dengan categorical garis bawah cross entropy sebagai loss function dan Adam sebagai optimizer. Kemudian, kita latih model menggunakan data training, dan validasi dilakukan di setiap epoch untuk memantau performa. Hasilnya, kita mendapatkan log akurasi dan loss, baik untuk training maupun validasi. Setelah model dilatih, kita lakukan evaluasi menggunakan model evaluate. Ini akan mengukur seberapa baik model bekerja pada data uji yang belum pernah dilihat sebelumnya. Hasilnya berupa nilai akurasi dan loss, yang mencerminkan kemampuan model dalam mengeneralisasi data baru. Untuk melihat performa model selama proses training, kita buat 2 grafik visualisasi. Grafik sebelah kiri menunjukkan peningkatan akurasi pada data latih dan data validasi. Sementara grafik sebelah kanan menunjukkan penurunan nilai loss seiring bertambahnya epoch. Dari sini, kita bisa memantau apakah model sudah belajar dengan baik, atau justru mengalami overfitting. Confusion Matrix ini mengevaluasi performa model klasifikasi multikelas untuk genre musik. Sumbu Y, label sebenarnya, sumbu X, prediksi model. Nilai diagonal adalah prediksi benar.
Misalnya, genre pop sering diklasifikasi salah sebagai elektronik, menunjukkan fitur keduanya saling tumpang tindih. Ini jadi indikator penting untuk perbaikan fitur atau model.